Prabowo Subianto ini menuai banyak pendapat dan kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Pak Menko. Ya, selamat sore, apa kabar? Kabar baik Pak Menko, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Udah kerja seharian dari pagi sampai sore. Siap, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami Pak Yusril. Kita teruskan aja dialog ini. Siap Pak Yusril, kalau misalnya kita melihat pernyataan lengkap dan juga maksud dari Presiden Prabowo Subianto ini soal memaafkan koruptor asal kembalikan uang korupsi, ini sepertinya bagaimana maksudnya sebenarnya? Ya, maksud beliau itu baik dan satu langkah sistematik dan cepat untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di tengah masyarakat kita ini yang sudah kita berantas sekian lama dari tahun 70-an sampai sekarang, tapi hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Bahkan indeks persepsi korupsi kita itu tidak banyak berubah, bahkan makin kurang baik dari waktu ke waktu. Dan tugas kita sebenarnya adalah memperbaiki indeks persepsi korupsi itu dan sekaligus juga kita menegakkan hukum secara efektif dan kemudian efisien dan kemudian menyadarkan orang atas kekeliruan perilakunya. Dan yang paling penting kita mengembalikan aset recovery, mengembalikan uang negara yang kata Pak Prabowo tadi itu telah mereka curi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi target utama dan kita sebenarnya mengevaluasi juga sebenarnya aturan-aturan tindak pidana korupsi kita sekarang. Ya, kita sudah punya polisi, punya jaksa, punya KPK, tapi toh masalah korupsi ini tak kunjung terselesaikan juga sudah sekian lama, dan karena itu memang diperlukan satu pendekatan baru yang sebenarnya sudah harus kita lakukan sejak tahun 2006 ketika kita meratifikasi UN Convention Against Corruption atau Konvensi PBB melawan korupsi, yang sebetulnya aturan-aturan tentang korupsi itu sudah harus disesuaikan dengan konvensi yang baru ini, yang penekanannya itu bukan lagi pada efek jera atau penghukuman saja, tapi yang paling penting itu menyadarkan yang bersangkutan, yang taubat tadi kata Pak Prabowo, dan kemudian aset negara yang dicuri dikembalikan. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya, Pak Prabowo kan bicara dalam bahasa seorang presiden yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat, ya, maka bahasa beliau itu ya yang taubat kita maafkan. Ya, kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan ucapan maksud beliau itu ke dalam bentuk satu langkah hukum yang sistematik dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Dan saya melihat memang terhadap korupsi itu ya ada yang salah paham, ada juga yang mengkritik beliau, mengatakan begini, oh tidak bisa, salah itu Pak Prabowo bilangnya. Kenapa salah? Kata dia, sebab dalam Undang-Undang Tipikor, ya orang mengembalikan hasil korupsi itu tidak menghapuskan pidananya. Jadi paling-paling itu menjadi faktor untuk pengurang dalam penjatuhan hukuman. Tapi mengembalikan barang yang dikorupsi itu atau uang yang dikorupsi itu tidak otomatis menghapuskan pidananya, tetap aja dituntut. Nah, gimana Pak Prabowo kok mau memaafkan? Nah, saya bilang ya membaca hukum ya jangan terpaku hanya pada satu undang-undang, tapi ada yang lebih tinggi dari undang-undang itu, yaitu UUD 45. Karena Presiden itu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, saya melihat ketiga hal ini mungkin dilaksanakan. Tapi kalau grasi itu dimajukan oleh orang perseorangan mohon ke Presiden, dan itu nggak ada negosiasi. Kembaliin dulu, itu nggak bisa. Tapi yang paling mungkin sebenarnya adalah Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Abolisi itu terhadap orang yang sedang diperiksa, disidik melakukan satu tindak pidana yang masih proses, belum mungkin juga sedang diadili, atau orang itu sebenarnya dia itu bakal jadi tersangka, tapi dia buru-buru mengatakan, udah saya mau kembalikan lagi. Nah, lalu orang-orang seperti ini itu diberikan abolisi. Jadi perbuatannya itu memang ada, tapi diabolish, artinya dihentikan proses hukumnya karena ada satu kesepakatan bersama. Jadi misalnya saya dulu mengurusi amnesti abolisi terhadap mereka yang secara politik berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Itu terjadi pada masa Pak Habibie. Pak Habibie mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang dipenjarakan dan orang yang diadili, diproses karena mereka punya pendapat politik yang berbeda dengan Orde Baru. Dikasih amnesti semua. Saya ikut dalam proses itu, melaksanakannya,
pada waktu Gus Dur jadi presiden, saya sudah jadi Menteri Kehakiman, itu melakukan amnesti dan abolisi terhadap pemberontak gerakan Aceh Merdeka. Siapa menyerah tanggal sekian, menyerahkan senjata, di hadapan Pak Camat mengucapkan sumpah setia kepada Republik Indonesia, tidak akan memperjuangkan Aceh Merdeka dengan gerakan bersenjata, diamnesti, diabolisi. Nah, itu terus jadi Menteri Kehakiman, ada Ketua Pengadilan Negeri Medan nelpon saya, Pak Menteri Kehakiman, Bapak di TV mengumumkan amnesti, ini saya lagi ngadilin GAM, gimana nih, mau diteruskan atau tidak? Sebenarnya siapa namanya? Oh, itu masuk dalam orang yang di amnesti. Dihentikan sidangnya, orangnya dibawa ke kantor camat, dia mengucapkan sumpah kepada Republik Indonesia, setiap pada Republik tidak akan senjata lagi, dia diamnesti. Jadi niat baik Pak Prabowo mau memanfaatkan taubat, harta yang dicuri dikembalikan itu, nah kami memikirkan langkah hukumnya. Mungkin kami akan menyusun draft keputusan Presiden tentang amnesti dan tentang abolisi. Dan nanti orang-orang yang misalnya terlibat korupsi, sedang disidik, sedang dituntut di pengadilan, dikasih abolisi atau dikasih amnesti apabila mengembalikan kerugian negara yang dicuri. Atau orang sudah dipidana, sudah dihukum, sudah disuruh mengembalikan kerugian negara. Oh, masih ada. Oh Pak, saya diadili mengganti rugi, uang penggantinya misalnya 1 triliun. Padahal Pak, saya itu masih lebih banyak yang saya ambil, yang tidak saya bayar pada negara, pajak dan lain-lain. Mungkin ada 3 triliun. Nih Pak, saya tambahin 2 triliun, saya kembaliin. Di amnesti. Nah, itulah bahasa hukumnya. Tapi kalau bahasa Pak Prabowo supaya rakyat mengerti, ya bahasanya itu bahasa yang dipahami semua orang. Pokoknya siapa yang taubat, menyerahkan hasil yang dicuri, akan kita maafkan. Nah, itu bahasa beliau itu betul. Jadi, Presiden kan nggak bisa kayak saya ngomong. Kalau saya kan ngurusin hukum, bahasanya bahasa hukum. Kalau Presiden itu harus ngomong dalam bahasa yang dimengerti oleh seluruh rakyat. Gitu. Baik, tapi kalau mekanismenya sudah ada Pak Yusril, bagaimana kemudian mengajak para koruptor untuk mau mengakui perbuatannya, karena ini kan korupsi, ini kan merupakan kalau kita anggap adalah perbuatan yang melanggar hukum. Lalu bagaimana mereka mau sukarela untuk seperti bernegosiasi kepada negara supaya tadi dimaafkan? Ya kan begini, kan ada tenggat waktu. Barang siapa yang menyerahkan ini, selambat-lambatnya tanggal sekian, diamnesti. Kalau lewat tanggal itu dia tidak melakukan apa, dia ditangkap, dia diadili. Ya, misalnya contoh waktu pertama kali ya amnesti itu diberikan kepada mereka terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Itu disebutkan oleh Bung Karno, barang siapa yang menyerah tanggal sekian, itu ada namanya amnesti umum. Dan cukup banyak tokoh menyerah, termasuk Pak Muhammad Natsir, Pak Syafruddin Perwira Negara, Burhanuddin Harahap. Itu datang ke satu daerah, mereka menyerah. Nah, dan diamnesti. Nah, nanti juga kita sedang merumuskan draft hukumnya, Pak, bisa aja nanti kita mengatakan, misalnya 1 Agustus 2025, ya. Setiap orang yang merasa melakukan tindak pidana korupsi, baik sedang diproses penyidikan, baik yang dituntut sedang diproses di persidangan, ataupun yang sedang divonis, yang mengembalikan kerugian negara selambat-lambatnya 1 Agustus tahun 2025 di amnesti. Nah, kalau orang itu 1 Agustus dia tidak, padahal dia korupsi, dia tidak menyerahkan kerugian, mengembalikan kerugian negara, dia ditangkap. Itu sederhana aja masalahnya. Baik, nah tadi Pak, kalau misalnya sudah ditentukan amnestinya ini, apakah sudah ada tenggat waktunya Pak, sampai kapan kemudian belum, kami sedang menyusun draft itu ya. Jadi kan rencana Pak Prabowo memberikan amnesti ini kan terhadap narapidana yang kemarin Pak Supratman, Menteri Hukum, sudah mengatakan ada sekitar 44.000 orang pada tahap pertama yang akan diberikan amnesti. Dan sebagian besar yang diberikan amnesti itu adalah korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, ya, ekstasi dan lain-lain. Itu yang akan dilepaskan lebih dulu. Jadi kita sudah punya data berapa jumlah napinya, berapa jumlah napi korupsi. Itu tidak sebanyak korban narkotik itu. Jumlahnya memang ada ribuan, tapi tidak sampai sekarang ini sudah hampir 60% dari 280 ribuan narapidana itu adalah
korban dari penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi mereka yang korupsi ini juga dikaitkan dengan amnesti dan abolisi itu. Jadi kan kita punya data nih, jaksa, polisi, KPK yang sedang menyelidik orang berapa, yang sudah dipidana berapa. Nah, di samping itu kan orang ada dengan kesadarannya sendiri. Ya, katakanlah misalnya ada pengusaha atau ada pejabat di daerah, bupati, anggota DPRD, ataupun di pusat juga, pejabat di pusat, merasa, saya nih kok ada mengkorup uang negara ya 5 miliar, tapi belum ketahuan nih, nggak ada apa-apa. Ya saya dengan kesadaran sendiri, yang Pak Prabowo tadi bilang, diam-diam mengembalikannya kepada negara. Jadi untuk menjaga nama baik orang itu, mungkin juga karena dia hilaf, mungkin juga dia salah, dia keliru. Nah, dengan kesadarannya sendiri. Jadi misalnya masalah pajak, misalnya kan akhir-akhir ini pajak kan lagi-lagi nyerempet-nyerempet ke korupsi juga. Mungkin juga dia ngitung pajaknya mungkin keliru atau salah atau kurang bayar apa segala macam. Nah itu diam-diam dia selesaikan. Nah Pak Prabowo mengatakan ya mungkin cara pengembaliannya diam-diam. Itu mungkin tidak perlu diumumkan namanya dalam daftar orang-orang yang diberi amnesti. Itu salah satu. Kalau sekait dengan pajak misalnya, toh ada rencana juga pemerintah mengeluarkan amnesti pajak pada tahun 2025 yang akan datang. Nah itu bukan dia korupsi tapi ada hak negara pada dirinya. Seharusnya dia bayar pajak 1 juta, dia baru bayar pajak 500.000 misalnya. Jadi dia mau bayar kekurangan pajaknya, dan itu dengan tax amnesty semua juga selesai, nggak bisa diampuni. Jadi kira-kira apa yang Pak Prabowo katakan, siapa yang mengembalikan, siapa ini tidak akan dimaafkan. Kan rakyat kan udah tahu tax amnesty yang sudah pernah dilaksanakan dulu kan. Ya orang kurang bayar pajak, ya dia bukan ini saya belum bayar, sekarang saya bayar pajaknya. Kan di tax amnesty. Baik. Nah, diampuni pajaknya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Baik, kami akan nantikan Pak Yusril seperti apa keputusan dan juga mekanismenya nanti dari pemerintah mengenai amnesti untuk koruptor ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi. Ini supaya penegakan hukum korupsi itu ada gunanya bagi rakyat. Karena di uang dikembalikan masuk APBN, bisa ngasih subsidi, bisa ngasih beasiswa segala macam. Tapi kalau cuma orangnya ditangkap ini masukin penjara, ya perusahaannya jadi bangkrut, jadi pengangguran, negara nggak dapat pajak. Cuma hukum orang doang, ya apa yang kita manfaat, apa yang kita terima dari itu, kita peroleh nggak ada apa-apa. Jadi pendekatan Pak Prabowo itu sejalan dengan UN Convention Against Corruption yang seharusnya sudah kita ubah undang-undang korupsi kita itu pada tahun 2006, tapi sampai hari ini ya sekian lama nggak dikerjakan. Baru sekarang kita mau kerjakan sih, ya mudah-mudahan ya dapat memperbaiki upaya kita dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara ini. Baik, kita nantikan bersama. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti Pak Yusril ketika aturannya sudah diterapkan. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Pak Yusril Izzah Mahendra, sehat selalu Bapak. Ya Pak, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.